Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan melaksanakan kuliah online, mata kuliah Hukum Perlindungan Anak untuk semester 4. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang diversi. Salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana dalam perkembangannya hukum pidana Indonesia itu ada beberapa perspektif dalam pencapaian keadilannya, yaitu mengenai restoratif justice adalah melalui pendekatan proses peradilan yang pemulihan keadaan, bukan retributif justice yang mana pada pembalasan, bukan restitutif yang mana dengan ganti rugi, tetapi restoratif justice. Nah, diversi ini ada hubungannya dengan restoratif justice karena pendekatan diversi adalah memakai keadilan restoratif. Yaitu apa? Nanti kita akan ke sana. Pada Convention of the Right Child atau sering kita sebut dengan Konvensi Hak Asasi Anak diratifikasikan oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu tentang sistem peradilan pidana anak. Prinsip-prinsip umumnya perlindungan terhadap anak, tidak mendiskriminasi, kepentingan terbaik terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, itu yang diperhatikan dalam Undang-Undang 11 2012. Perlindungan untuk anak terkonsentrasi pada anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Nah, ini tanggung jawab kita semua, orang-orang hukum, terutama penegak hukum yang menangani perkara tentang anak. Ketua Mahkamah Agung saat itu era Pak Hatta Ali mengeluarkan Perma nomor 4 tahun 2014, yaitu tentang diversi. Nah, Perma ini merupakan turunan dari Undang-Undang 11 tahun 2012, yaitu tentang sistem peradilan pidana pada anak. Poin penting Perma tersebut bahwa hakim menyelesaikan persoalan anak yang berhadapan dengan hukum dengan acara diversi, merupakan prosedur hukum masih yang sangat anyar atau baru dalam sistem pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Lalu kita ke diversi. Apakah itu pengertian diversi? Yakni menghindari pelaku tindak pidana dari proses peradilan yang formal, menggantikan dengan sistem kelembagaan yang berorientasi pada masyarakat. Jadi gampangnya,
Istilah diversi ini adalah penyelesaian perkara anak di luar pengadilan atau menghindarkan proses penyelesaian masalah anak dari pengadilan. Undang-Undang 11 tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak yang diturunkan dalam Perma nomor 4 tahun 2014 ini tujuannya dalam garis besarnya adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Itu garis besar tujuannya diversi dalam Undang-Undang 11 2012. Jika istilah diversi di Perma 4 2014, musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan restoratif justice. Sedangkan fasilitatornya adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan yang menangani perkara yang bersangkutan atau di pengadilan wilayah hukumnya. Misalnya perkara anak di Kabupaten A, yang menunjuk fasilitator diversinya adalah ketua pengadilan yang di Kabupaten A. Tidak boleh perkara anaknya di pengadilan B, wilayah hukum B, yang menunjuk fasilitatornya adalah ketua pengadilan hukum A. Itu bukan wewenangnya atau bukan ranahnya. Jadi saya ulangi lagi, diversi melalui atau menggunakan pendekatan restoratif justice. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice yaitu dengan cara musyawarah dan mufakat. Ini apalagi budaya masyarakat kita, masyarakat Indonesia melalui pendekatan musyawarah dan mufakat jika menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi dianggap cocok dan pas untuk budaya atau culture masyarakat kita. Umur anak yang dilakukannya diversi yaitu anak yang telah berumur 12 sampai 18 tahun atau belum 18 tahun. Prinsip ide diversi dalam Undang-Undang 11 2012 adalah untuk menghindari efek negatif peradilan formal dan pengulangan tindak pidana. Jadi efek-efek negatif pada peradilan formal itu dihindari. Karena apa? Karena ini yang berhadapan dengan hukum ini adalah anak, bukan orang dewasa.
Yang kedua, harus ada kesepakatan damai antara pelaku, korban, dan masyarakat. Orang tua dan anak setuju dan menyanggupi akan program diversi serta menunjukkan rasa tanggung jawab. Jadi di sini anak dan orang tuanya harus setuju dahulu jika akan menempuh proses diversi. Kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan tidak berat atau kejahatan berat tertentu. Jadi syaratnya diversi ini, untuk melakukan diversi ini juga tidak bisa semena-mena semua pelanggaran tindak pidana atau kejahatan tindak pidana itu boleh dilakukan diversi. Diterangkan di sini di poin keempat adalah kejahatan yang tidak berat atau kejahatan berat yang tertentu. Yang terakhir, program-program diversi dalam bentuk peringatan, denda ganti rugi, pembinaan keterampilan, pembinaan oleh orang tua dan konseling.